Tuhan Yesus menuntun setiap manusia bagaimana mereka bisa memiliki karakter dirinya. Karakter Tuhan Yesus itu sendiri yang dikenakan di dalam personality masing-masing pribadi. Saudaraku, sebenarnya kita tidak punya waktu yang banyak. Orang yang mengarahkan fokusnya saja itu belum tentu mencapai kepada titik yang Tuhan mau dengan mudah loh. Apalagi kalau kita itu mengisi waktu untuk hal yang sia-sia, maka tentu saja kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang mutlak dan itu tidak bisa di-skip dalam hidup kita. Bagi yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan melalui buku, khotbah atau apapun, sekolah teologi, apapun, itu jangan pernah merasa kita sudah mengenal Dia karena kita punya pengetahuan tentang Dia. Kita harus benar-benar mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Kita harus terus gambarnya begini, mencari wajah Yesus setiap hari. Kalau kita tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan secara memadai dalam 24 jam hari hidup kita, saya boleh katakan pasti kita akan gagal menemukan potret anak Allah yang mestinya kau dan saya kenakan dalam hari-hari hidup. Loh, kita berjuang aja masih kadang susah saudaraku untuk menemukan. Apalagi orang-orang yang tidak serius gitu loh. Karakter anak Allah yang kita kenakan itu harus dikenakan di dalam personality kita. Itu sesuatu yang khas karena kita mengenal Dia. Kita mengerti kuasa kebangkitannya. Jika kita sudah mengenal Dia dan mengalami Tuhan yang hidup, maka kita baru bisa masuk dalam persekutuan di dalam penderitaan bersama dengan Dia. Orang Kristen yang benar tidak mungkin tidak menderita untuk Tuhan, saudaraku. Maka jangan melihat standar hidup manusia pada umumnya. Sebab kita tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan benar kalau kita masih menggunakan standar hidup manusia pada umumnya. Karena standar hidup manusia pada umumnya itu adalah salah. Kehidupan Yesus yang pastinya memikul salib. Kita mungkin belum sampai di tingkat punya salib. Kalau fokusnya hanya bagaimana hidup nyaman di bumi ini. Bagaimana aku bebas dari persoalan hidup. Bagaimana aku punya pasangan yang ideal menurutku. Bagaimana aku bisa membangun rumah. Banyak lagi saudaraku. Semua fasilitas dan kenikmatannya kita hanya fokus di situ. Itu sesat. Itu gaya hidup atau cara hidup manusia pada umumnya. Sedangkan anak-anak Allah itu selain memiliki karakter Kristus dalam personality masing-masing yang khas, pasti memiliki tempat di mana kita harus memikul salib. Persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Inilah yang saya sebut dengan cara memandang hidup yang benar, yaitu kehidupan Yesus, saudaraku. Paulus berusaha untuk memiliki cara hidup itu. Paulus berjuang, saudaraku. Tetapi untuk hal itu adalah sebuah perjuangan yang berat karena harus menanggalkan apa yang kita pandang sebagai sesuatu yang bernilai. Kalau kita memandang yang bernilai itu jabatan, kedudukan, pangkat, harta, uang, kehormatan, kita tidak bisa ikut Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak begitu, saudaraku. Karena Tuhan Yesus tidak mengenakan itu semua di dalam Dia mengenakan kehidupannya selama di muka bumi ini.
Dan kalau kita melihat dari cara pandang kita memandang Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai pokok keselamatan kita, maka kita bisa melihat kalau kita masih memandang kedudukan, jabatan, harta, uang, nama baik, semuanya menjadi hal yang penting dan tidak bisa kita tanggalkan, maka cara hidup kita salah. Memang tidak keliru kita punya gelar, pangkat, kedudukan, uang, harta. Tetapi harus kita ingat bahwa, saudaraku, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan kita bukan milik kita sendiri lagi. Maka apapun yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di dalam hidup ini, yang bernilai itu adalah ketika kita mengenal Dia secara pribadi dan intim, saudaraku. Dan untuk mengenal Dia, segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itu kata Paulus. Artinya kalau kita memperoleh Kristus, saudaraku, berarti kita memiliki gairahnya, memiliki spirit dan cara hidupnya, cara berpikirnya, gaya hidupnya. Jadi Kristus itu artinya yang diurapi. Maka hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu benar-benar real dan terjadi dalam hidup kita. Betapa kita harus berjuang melepaskan diri, saudaraku, dari semua ikatan, lilitan, belenggu yang sudah membelenggu kita selama bukan saja belasan tahun, bisa puluhan tahun. Bagi kita yang sudah di atas 30-40 tahun, banyak, saudaraku, yang cara pandangnya sudah salah. Cara pandangnya sudah keliru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara dan gaya hidup Tuhan Yesus adalah cara dan gaya hidup anak Allah yang bukan berasal dari dunia. Yohanes 17 ayat 16 berulang kali dikatakan, aku bukan dari dunia, kamu bukan dari dunia. Filipi 3 ayat 20 dikatakan oleh Paulus, kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka kalau orang masih memandang hartanya, kekayaannya itu bernilai, pasti dia tidak bisa menghayati bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Karena cara pandang hidupnya sudah rusak, salah dan meleset dan kacau. Mestinya tidak berlebihan kalau kita mendengar atau menangkap yang dikatakan Tuhan Yesus. Kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi. Bahkan di dalam Kolose 3 ayat 1-3 Rasul Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi jika cara pandang hidup kita benar, maka perspektif kita pun benar. Karena secara teori kita bisa setuju terhadap hal ini, saudaraku. Tetapi jujur prakteknya tidaklah mudah. Bayar harga. Saya katakan ini berulang kali dan banyak orang yang mungkin masih kontra dengan kalimat saya ini. Bayar hargamu. Bahkan mereka bisa menolak ini mentah-mentah dan mungkin tidak mau mendengar apa yang saya katakan ini. Tetapi ini kebenaran, saudaraku. Saya katakan dengan kasih, saya mengingatkan, ini kebenaran. Karena kita sudah terbelenggu selama puluhan tahun membangun selera yang salah di dalam diri kita. Kita sulit melepaskan itu. Mungkin lingkungan kita, orang tua kita, saudara kita, keluarga besar kita menyandera kita dengan konsep yang sudah salah selama ini. Ketika kebenaran ini masuk ke telingamu, belum tentu orang mau. Kenapa? Karena kenapa harus begitu? Karena kita bukan berasal dari dunia ini, saudaraku. Kewargaan kita dari surga.
Maka perjuanganmu dan perjuanganku selama kita hidup di bumi ini adalah menyangkal diri, dan itu memang tidak mudah. Kita bersyukur kalau kita terperangkap dalam perangkap langit baru bumi baru. Kita bersyukur. Tapi memang sulit dan teramat sulit. Bahkan kalau orang dunia bisa berkata kemustahilan, tetapi tiada yang mustahil kalau engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Cara kita memandang hidup yang benar adalah bahwa ketika hidup yang sesungguhnya bukan sekarang, tetapi nanti di langit baru bumi baru. Tapi persoalannya, siapakah orang-orang yang boleh hidup di dunia yang akan datang itu? Itu harus kita tanyakan dalam diri kita. Orang yang boleh hidup di dalam dunia yang akan datang itu modelnya harus seperti Tuhan Yesus. Sekarang kita berkaca kepada Tuhan Yesus setiap saat. Adakah aku seperti Tuhan Yesus hidupku? Caraku berpikir, caraku memandang, caraku bersikap, caraku berucap, caraku hidup sama enggak? Kalau belum, berjuang yuk. Kita harus sampai di titik seperti Yesus itu hidup. Kalau kita tidak memiliki model seperti Yesus, maka kita tidak boleh masuk ke rumah Bapa. Selamat pagi saudaraku, renungkan ini dan Tuhan memberkati. God bless you.